ketemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini, yes, at last, DX Zero One Driver daripada era Rewa First. Oke, ini adalah gambar kotak depan untuk DX Kamen Rider Zero One. Jadi apa yang kita nampak di depan grafik, kita nampak progress key, ada gambar Zero One Driver, dan juga kita nampak tulisan di sana Kamen Rider Zero One Hidden Intelligence Hidden Zero One Driver. So ini adalah driver yang dibuat daripada Hidden Intelligence Company lah. So di bawah kotak kita nampak grafik driver Kamen Rider Zero One. Di tepi pun grafik driver Kamen Rider Zero One juga. Dan di belakang ada beberapa gambar instruction di sana. Jadi kita akan cek satu per satu. Sebelum kita teruskan, untuk pengetahuan, saya dapatkan DX01 ini daripada Excel Helper Shop and Service. So kalau berminat untuk beli local Malaysian DX, boleh dapatkan daripada Facebook, dan saya akan linkkan di bahagian description. Thank you. Dan seterusnya untuk pengetahuan lagi, ini adalah DX version untuk belt sahaja, disebabkan ada version yang bersama dengan holder dengan progress key. Jadi kalau maybe next time saya akan review untuk holder dan progress key. Seterusnya kita akan sambung semula untuk bagian belakang. Kita nampak ke sana, satu ini adalah cara untuk henshin. Pertama sekali tekan progress key itu, scan, buka dan masukkan di dalam belt. Kita akan buat demonstrasi sebentar lagi. Dan seterusnya ini adalah Hitsatsu Waza ataupun serangan penamat. Jadi tendangan rider kick itu. Jadi tekan saja progress key di tepi dan boleh melakukan bunyilah tendangan khas untuk rising impact. Dan seterusnya kalau ada progress key yang lain, boleh tambah kekuatan rising impact di tepi itu. Saya akan demo untuk akan datang lah. Kalau ada next progress key untuk di review. Seterusnya demo nomor 3 itu adalah untuk progress key yang lain. Boleh menggunakan, jadi kita tambah form lah, kita nampak di sana Falcon. Dan seterusnya boleh juga digunakan di DX IMS Shoot Riser kami untuk penukaran kamera Velvet. Sebelum kita buka unboxing lagi mas di dalam, jadi terima kasih karena telah menonton sampai sekarang, dan kalau boleh tolong like dan subscribe, karena subscribe itu percuma untuk saya teruskan video saya seterusnya. Thank you guys. Kita buka sekarang. Ada Zero. Jadi kita buka first experience, kita akan nampak ada satu penutup. Jadi di atas kotak berwarna coklat ini kita akan nampak manual. Dalam bahasa Jepun, of course. Jadi kita nampak ada manual ringkas. Jadi kita letak di tepi, kita fokus kepada barang di dalam kotak ini. Jadi seterusnya kita akan nampak belt Zero One di sana. Warna kuning. Jadi pertama kali parts ini adalah bagian depan yang boleh dipasang untuk terbuka nanti. Nanti kita demo. Kita nampak belt yang berwarna kelabu. Dia punya handle berwarna kuning, bukan hijau. Ini kuning neon, desilap saya. Ya, memang kuning neon lah. Kita dapat belt progress key Rising Hopper. Dan seterusnya belt stopper. Macam pernah nampak blade stopper ini, tapi ya biarlah, memang begitu lah itu kalau Bandai. Seterusnya paling utama kita nampak di sana belt Zero One
driver. Nah, jadi ini pernah kita nampak lebih jelas. Ada plastik di tengah bulatan itu dengan warna scanner di sana, ada tempat scanner. Sangat menarik. Saya suka desain dia nih. Mantap. Di belakang dia desain untuk detail, bisa nampak sangat detail. Oke. Itu adalah butang on off dan penukaran baterai 3 biji EEE baterai, jadi tekan saja, tidak perlu screw. Oke, jadi kita akan terus ini untuk sambungan. Jadi sebelum kita mulakan, kita akan pasang dahulu bahagian parts depan itu. Jadi itu parts sebentar tadi ya berwarna chrome di sana. Jadi kita akan masukkan di sana seperti bagian merah sebentar, ada bagian merah itu, ada bulatan dengan garisan di sana. Oke, masuk bagian itu, masukkan di sebelah di bagian belt. Jadi kita mulakan sekarang. Oke, tekan saja sampai ada bunyi klik. Iya, sudah klik di sebelah pun. Yap, ya sudah. Dan boleh mulakan. Jadi masuk di depan. Jadi akan masuk progress key, dia akan tertolak ke depan. Oke, kita mula sekarang. Oke, sebelum itu kita mulakan pasang baterai 3EE yang seperti yang kamu nampak di sana. Pasang dan klik on. Oke, so kita akan mulakan. Kira grafik robotik belalang hopper. Iya. Progress. Kita akan try henshin demonstrasi walaupun bukan di pinggang sekarang. Oke, untuk Hisatsu, jadi kita cek, tekan saja. Itu saja. Oke, kita cek lampu-lampu dia lah, kalau tanpa lampu yang terang. Nah, itu saja review ringkas demonstrasi untuk DX Kamen Rider Zero One. Jadi pendapat pribadi sangat worth lah, design wise sangat menarik. Lebih-lebih lagi ini adalah rider pertama era Reiwa, jadi ada vibe daripada era Heisei dan Showa juga di sini. Oke, bulatan tengah di depan, jadi sangat berbaloi untuk digunakan untuk collection. Dan untuk mungkin boleh untuk display sebab dia lebih besar daripada DX Ziku Driver dan juga DX Build. Saya tidak dapat buat comparison, saya akan buat maybe next video. Dan kepada yang berminat boleh dapatkan ini di kedai yang seperti yang saya dapatkan dari Excel Helper dan juga kedai-kedai yang kamu boleh cari. Jadi kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Happy Henshin dan bye bye. Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Backstudy. Yes, at last saya sudah dapat
Ini SH Figuarts Kamen Rider Zero One Rising Hopper. So setelah menunggu beberapa bulan daripada masa dia PO dulu tahun lalu, akhirnya saya sudah dapatkan ini. Dan ya, ini adalah salah satu figure yang paling saya suka. Jadi kita akan check it out dan kita tengok macam mana awesome-nya figure ini. Dia glow di menggunakan UV light. Jadi kita cek macam mana. Wow. So kita nampak di sini lambang logo yang berwarna kuning ini glowing beserta dengan figure. Menarik sekali. So kita nampak di sini. Wow. Sangat menarik sekali. Tapi sayangnya kotak ini tidak kuning full ya. Macam Ultraman Tiger punya SHF itu dia full merah. Tapi tidak apalah, yang penting nampak cool, ya. Yeah. So itu saja desain kotak. Kita akan teruskan untuk unboxing yang seterusnya. So oke guys, kita teruskan setelah kita nampak features ataupun uniknya kotak desain Kamen Rider Zero One ini. Jadi tanpa buang masalah kita akan cek desain kotak dahulu. Jadi kita nampak seperti biasa figure di dalam. Dan kita nampak gambar di sini. Ini adalah merupakan figure Kamen Rider Zero One ya. Dia bukan yang sebenar. Nah, lambangnya ada Bandai, ada Tamashii Nation original ini nampak di sini. Dan kita nampak figure di tepi, nampak gambar figure di sini di bawah bahasa Jepun yang tidak paham. Oke, dan seterusnya di belakang ini adalah beberapa pose yang kita boleh gunakan menggunakan figure ini. Jadi kita akan cek seterusnya. Apabila figure ini dibuka nanti. Jom check it out. So tanpa berlama masalah kita akan buka. Apabila kita buka, kita akan dapat figure dan beberapa pasang tangan seperti biasa. Dan iya, dia tidak ada aksesori lain seperti pedangnya itu bag. Oke. Dan disertakan bersama dengan SHF Vulcan seperti di dalam gambar ini. Oke, jadi tidak apa, mungkin dia untuk pastikan beli figure SHF daripada line Zero One selepas ini. Tapi tidak apa, kita akan teruskan. Wow, glowing ha. Oke guys, ini adalah figure SHF Figuarts Kamen Rider Zero One apabila di unbox. So kita akan cek details dan juga articulation figure ini. Oke, jadi kita akan cek details daripada part kepala, dari badan dan juga hingga ke. Oke, jadi details untuk bagian kepala dia memang on spot. Cuma ada beberapa mode kolektor sudah modified kepala dia untuk lebih besar seperti accurate seperti dalam gambar ini. Tapi bagi saya malas lah. Jadi saya akan teruskan begini. Kalau ada kesempatan saya akan mod. Dan juga berhati-hati dengan tanduk. Oke, satu kali jatuh confirm patah. Jadi menangis kita nanti. Oke. Ini detail untuk kepala, mata dia on spot, seperti series. Detail di bagian dada kita nampak di sana seperti biasa. Ini part kuning ini adalah part yang glow. Nanti kita tes menggunakan UV light. Jadi di belakang, dada bagian belakang details. Untuk bagian ini suit nampak juga dia punya details seperti dengan figure-figure Big Sofubi. Kita nampak details. Di SHF pun nampak details juga. Hopefully nampak di video ini. Oke. Bagian belt, bagian kaki, dan juga di bagian tapak. Jadi ada beberapa kostumer kolektor juga boleh warna color mengikut logo di tapak kasut. Simple saja, itu saja untuk details. Kita boleh dapatkan review lagi bergambar di beberapa kolektor yang lain. Oke, gimmick yang menarik ada juga terdapat di sini.
Seperti juga dengan di Zio, kamera Zio baru-baru ini dia punya Ride Watch itu boleh disimpan stiker sama seperti ini juga. Jadi tada, Progress Key. Ya, sangat kecil. Mungkin untuk jimat dia tidak simpan stiker, tapi terdapat beberapa kolektor juga sudah print dan dijual dan boleh beli dan lekat menggunakan stiker ini. Bergantung keadaan saya akan beli juga dan akan review akan datang. Yang menarik, jadi kita sambung kembali kepada gimmick. Jo, kita nampak di sana ada clear plastik di sana. So yang menariknya bila kita masukkan seperti gini, nampak juga bulatan itu. So sebagai gimmick yang sangat menarik lah. Sekali lagi, tada, Henshi tuh kok. So details belt bolehlah ada yang menambah detail, tapi bagi saya sangat puas hati. So itu sahaja gimmick untuk belt Kamen Rider Zero One. Oke, memandangkan Zero One ini tidak ada weapon, senjata yang dikusut aja, saya akan ada beberapa pasang tangan yang kita boleh tukar. Jadi pertama sekali seperti ini, tidak banyak yang perlu saya katakan, nampak di video. Oke, seterusnya tangan menggenggam atau tumbukan. Tangan menggenggam, ini rasanya digunakan untuk pegang weapon ataupun boleh juga untuk progress gitu, ataupun menunggang motosikal nanti, handle. Seterusnya tangan cucuk bintang. Ini kira dia punya nolah pose untuk ikonik Naruto. Oke. Dan terakhir sekali itu ya, ini seperti tangan yang tadi juga menunjuk, tapi dia cuma sebelah kanan saja. Nah, ini lagi ikonik lah, boleh buat pose macam nih, nah macam itu. So itu saja untuk tangan, pasangan tangan. Alright, so kita sudah cek details dan kita akan cek kepada artikulasi. Jadi seperti biasa artikulasi untuk SH Figure Arts, kita nampak 360 derajat di bagian kepala, range untuk kepala menunduk dan kiri kanan. Di sebagian tangan kita nampak di sini dia punya armor pad armor nih. Jadi dia punya limit begini. Kalau tangan seperti biasa masih boleh digunakan untuk pusing macam ni. Jadi kita nampak dia punya double jointed, perfect double jointed orang bilang, SH Figure Arts. Dan di bagian tangan boleh tukar. Dan juga di bagian dada ini. Begitu. Range yang bagus untuk SH Figure Arts. Dan di bagian kaki, jadi di bagian kaki ada menarik sedikit, lebih-lebih di bagian sini. Jadi range untuk pose ada lebih lebih banyak, lebih luas. Kita nampak di sini. Maju begini. Di bagian kaki, oh nih, bagian kaki. Macam nih. Oke. So seperti biasa ya, standard SH Figure Arts lah. Dan kita boleh buat banyak pose, lebih-lebih yang seperti di TV series menggunakan SH Figure Arts ini. Jadi tanpa berlama lagi kita akan cek untuk detail seterusnya. Dan itu saja. Oke, dan itu saja untuk artikulasi SH Figure Arts Kamen Rider Zero One Rising Hoppa. Oke guys, so ini ada perbandingan antara beberapa jenis figure Kamen Rider Zero One. Big Sofobi saya tidak include sebab nanti out of frame. Oke, ini ada lagi RKF entah kemana. Sorry. So ini adalah beberapa figure. Ini adalah ini.
DXF, kita panggil DXF Kamen Rider Zero One, dan itu adalah daripada Converge. Jadi kita nampak perbezaan size di sana. Jadi kita mau tes sama ada antara ketiga-tiga figure ini mana yang glowing di UV light. Jom kita cek. Nah, kita nampak perbezaan di sana. So dia kita bukan main mata, dia memang glowing di UV light. Woo! So terbukti SH Figuarts Kamen Rider Zero One ada antara yang spesial daripada figure Kamen Rider Zero One daripada line yang lain. Oke. So kita cek. Oke guys, so ini adalah perbandingan figure antara 3 era. Ini adalah Showa, itu Kamen Rider Ichigo. Ini adalah Kamen Rider Kuga, itu era Heisei. Ya, dan ini juga adalah Kamen Rider Zero One daripada era Reiwa. At last sudah beberapa 3 era untuk Kamen Rider. Jadi ini adalah SKC, dan kita tunggu bila Kamen Rider Zero One akan jadi SKC. Bagi sofa tidak perlu pergi line SKC, SH Figuarts biasa pun Kamen Rider Zero One sudah bagi saya perfect. Jadi semoga bertambah awesome lah untuk era-era yang seterusnya. Jadi at last dapat buat gambar begini, dapat take video. Oke guys, itu saja review saya tentang SH Figuarts Kamen Rider Zero One. Jadi saya berpuas hati dengan keluaran SHF hari ini. Kali ini yaitu Kamen Rider Zero One ini, walaupun ada beberapa cakap tidak perfect, ada perlu dimodify, tapi bagi sofa sangat berpuas hati. Jadi pastikan dapat harga yang berpatutan, karena harga asal nih cuma dalam 130, harga PO campur shipping dalam 150. Jangan sampai ada yang scalp. Kebanyakan seller sekarang scalp figure ini. Dan pastikan juga hati-hati dengan tanduk ini. Sedikit lagi hari itu patah. Apabila saya main figure ini. So terima kasih karena telah menonton video ini. Kalau jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya saya dapat buat video yang lebih baik pada masa akan datang. Karena untuk ke 1000 subscriber akan ada giveaway. Tolong saya. Thank you. So kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Salam handshake. Jump to the sky turns to a rider kick. Guys, kita bertemu lagi dalam channel Backsteady. So hari ini ada special unboxing, yaitu seperti dalam tajuk. Jadi saya akan unboxing full suit Kamen Rider Zero One. Oke. Jadi ini saya dapat satu bungkusan daripada Indonesia lagi. Daripada Wakeke Studio. Dan maker dia Reza Andi Faizal, bro yang terbaik. Jadi kalau nanti ada link di description, dan boleh komen kalau ataupun PM mengenai suit ini. Jadi ini adalah first experience. Yes. Oke guys, kalau kamu berminat untuk order suit daripada Indonesia, kena ambil kira juga harga untuk shipping. Memang tidak dinotifikan shipping untuk daripada antara dua luar negara, khususnya daripada Indonesia ke Malaysia, memang agak menyakitkan juga sedikit. Bukan lagi sedikit, sangat menyakitkan. Jadi bergantung siapa mau berkorban ataupun macam mana, bolehlah pikirkan dahulu cost untuk shipping. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini sampai sekarang. Oke, tanpa beleng lagi, tolong like, subscribe, share sebelum untuk saya boleh buat video yang lebih baik untuk
masa akan datang. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mulai unboxing sekarang. Oke, jadi kita akan buka. Tada. So ini part yang kita dapat, ini adalah part Evofoam dan campur dengan leather ataupun orang panggil di sana kulit imitasi. Jadi ini adalah bagian part. Jadi kita akan buka satu persatu dan kita akan rungkaikan macam apa yang ada di dalam bungkusan ini. Jadi ini adalah bodysuit. Hopefully semuanya oke. Seterusnya helmet. Oh man, sangat merisaukan. Ada tanda-tanda patah di situ. Tapi tips, kena ambil kira, pastikan kena tahan hatilah kalau apabila order barang khususnya daripada luar negara. Mesti ada beberapa parts yang akan kita perlu repair sendiri. Oke, contohnya macam ini ya. Jadi kena repair sendirilah. Ya, common things. So ini ada helmet. Jadi kita akan mata. Oke, helmet lapis imitasi. Nanti kita akan seperti part ini. Jadi tidak masalah, jam saja nanti. Dan saya akan repair nantilah. Dan saya akan cek. Oke, ini ada helmet. Hopefully dia semua oke. Bateri kena letak putus. Seterusnya kemas ya. Saya suka dia punya cara bungkusan. Kita sambung. Jadi seterusnya ini adalah glove. Simple. 2 glove. Kasut. Oke, kasut. Ini dicampur Evofoam. Kasut digunakan kasut betul. Hopefully saya muat lah. Kasut. Seterusnya muat ketidaknya. Oke, ini ada arm guard. Belt. Uniform terbaik lah bro. Ini suit. Kita cek nih. Kita akan cek bagi perfume lagi. Kita akan cek lebih detail pas nih. Dan akhir sekali belt, weapon. Ini ada belt. Jadi ya bang. Yes. Wah, puas hati lah bro. Ya, last. Akhirnya sudah unboxing. Jadi sangat berpuas hati dengan unboxing ini. Lebih-lebih lagi ini weapon. Jadi saya akan fokus satu persatu lah. Let's go. Jadi review yang pertama mengenai helmet. Jadi helmet ini sangat bagus. Dicampur dengan Evofoam dengan kulit imitasi ataupun leather ataupun canvas. Oke. Jadi di sini kenapa terbuka? Apa bisa dipahamkan ada baterai di sini. Jadi mungkin pihak custom yang cabut ini. Sebab mungkin takut baterai itu meletup ke apakah. So saya tinggal macam mana mau repair nanti. Oh, kalau tidak mata sudah menyala nih. Sudah bukan salah maker, tapi memang custom yang cabut. Sangat mengecewakan. Oh, dan lagi satu. Ini easy fix, nanti boleh buat. Oke, itu saja untuk helmet. Oke, seterusnya body armor. Jadi semua dalam keadaan baik ya. Di depan ini adalah Evofoam, jadi seperti campuran kulit imitasi. Jadi cara lock dia menarik, belajar benda baru. Oke, dia bukan velcro,
dia udah klip macam ini. Jadi saya mungkin akan gunakan macam ini untuk beberapa kostum akan datang. Jadi akan masuk macam ini. Jadi tidak perlu velcro lagi, sama juga macam di sini. Oke, ini dia pandangan akhir sap. Oke, no problem at all. Armor di belakang full. Oke, itu saja untuk body armor. Oke, seterusnya lagi ya, ini lagi dia gunakan glove kain dan ditambah dengan handguard di sini, dan juga seperti ini handguard. Oke, muat juga lah, sangat berpuas hati. Dan juga seterusnya bagian kasut. Kalau kasut dia guna kasut yang sebenar. Oke, ada beberapa yang menggunakan kasut Eva Foam sebelum ini, ya sekejap saja hancur. Ini size nya muat, memang kaki yang saya ngam. So ini Eva Foam, this one kulit imitasi. Oke, itu saja untuk kaki dan dia puas hati. Jadi seterusnya custom belt. Jadi ada custom belt daripada Eva Foam. Detail yang sangat parah, sangat terbaik. Wah, memang macam mana lah boleh disedetail ini. Kalau saya pun malas buat beli, saya DX dia. Jadi ini perbezaan dengan DX dengan custom belt. Ya ada perbezaan tapi hampir sama. Wah. Jadi saya mungkin akan gunakan ini untuk kostum dia lebih ringan. Cuma ini elektronik lah. Oke, perbezaan hampir sama kan? Oke, dan seterusnya cara pemasangan pun menarik. Jadi dia punya gunakan di sini elastik. Jadi level untuk kalau besar sedikit daripada pun boleh muat. Dan dia guna klip macam ini juga, amat menarik. Oke, klip dan juga klip, dan ini juga nih simpan untuk, dan ini gunakan untuk simpan apa nih, muatkah progress key, nah begini kah? Oke, jadi simpan klip. Ini pun klip. Dan itu sahaja untuk belt. Baik. Oke, ini suit dia gunakan yang tebal, elastik. Belum try lagi. Tengok nanti macam mana untuk full suit. Jadi di bagian paha dia gunakan kain terus, tidak payah lagi guna foam. Jadi supaya senang bergerak. Oke. Muat. Baik. The last one. Ini agak menarik. Ini apa nama dia? Attach caliber. Jadi dia ini adalah main weapon untuk Kamen Rider Zero One. Dia berbentuk macam bag. Oke, bag bisnis apa benda tuh. So cuma sayang dia tidak tempat simpan. Sebelumnya dia akan simpan slot sinilah. Oke, masuk tapi tidak apa. Yang paling penting, the detail is superb, nice one bro, suka, senang hati. Jadi lagi satu dia one size. Ini cara senang, cara dia pusing saja, dan dia akan klip seperti begini. Wah, ini yang beraksi nanti gimana? Oke. So thank you. Jadi cara buka simple, clip and bye. Oke guys, itu saja unboxing dan juga review simple untuk full suit Kamen Rider Zero One Rising Hopper. So akan ada video-video terus ini, bukan mungkin contoh henshin dan juga apabila saya pakai di event nanti. So terima kasih karena menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya.
Bye bye. Hello guys, ketemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini kita akan review satu figure, yaitu Rider Kicks figure. Jadi sebelum ini saya sudah review tentang Kamen Rider Zero One Rider Kick figure yang ini. So saya dapatkan lagi satu jenis figure, yaitu Rider Kicks figure, ataupun kita nampak di sini Kamen Rider Zero One Hybrid Rise figure. Jadi kita nampak di sana ada figure Kamen Rider Zero One dengan 4 form yang kita boleh tukar-tukar. Oke, ini adalah Shark, Polar Bear, Tiger, dan juga Falcon. Jadi kita boleh dapatkan 4 form dalam satu kotak. Jadi sebelum kita unboxing, kita akan cek dahulu desain kotak yang kita dapat hari ini. Jadi ini daripada Hybrid Rise figure Rise ini, kita akan nampak di sana ada gambar beberapa helmet form Kamen Rider Zero One. Di bawah macam biasa, di tepi juga kita dapat nampak figure yang kita gunakan. Di sebelah ini mesti Zero One dengan Falcon. Jadi oke, di belakang ini cara-cara pemasangan. So kita nampak di sini ada cara pemasangan. Jadi armor yang kita dapat sini ini boleh dibuka dan dipasang kembali. Ya, kita paham grafik ini. Jadi boleh juga digabung bersama untuk ketiga form untuk dimasukkan ke dalam menjadi satu form yang baru. Oke, jadi ini cara ringkas untuk figure Kamen Rider Zero One RKF ataupun Rider Kick figure ataupun Hybrid Rise figure. So kita akan unboxing dan kita akan cek details dan juga cara pasang satu persatu untuk armor Kamen Rider Zero. Ini saya akan unboxing. Jadi apabila kita unboxing, ya kita akan dapat beginilah. Simple sahaja. So ada beberapa form yang kita nampak di sini menggunakan red dengan Kamen Rider figure. So ini adalah details figure yang kita dapat Kamen Rider Zero One. Jadi dia ada berbeza sedikit berbanding dengan RKF ya Zero One. Jadi berbanding nih Hybrid Rise figure ke RKF Zero One, warnanya ada berbeza sedikit berbanding dengan ini. Dan lagi pada dada. So tidak banyak yang sangat saya mau komen sebenarnya, sebab lebih kurang saja figure ini. Perbezaan dari segi warna dan juga jenis-jenis functional gimmick. Di bagian belakang sama saja. Oh, ini ada sedikit bulky. Jadi itu adalah perbezaan dengan RKF Zero One. Memandangkan ada parts yang boleh dibuka, jadi saya tidak akan fokuskan pada artikulasi, sebab artikulasinya lebih kurang dengan figure-figure RKF yang lain. So kita akan tes buka parts, yang mana parts yang boleh dibuka di dalam badan Zero One ini. Jadi rasanya kepala pun boleh dibuka. Oke, cabut terus. Part dada. Jadi ini part yang boleh dibuka. Oke guys, so ini adalah form Flying Falcon, Flaming Tiger, Biting Shark dengan Freezing Bear. Jadi kita akan pasang satu persatu menggunakan figure Kamen Rider Zero yang boleh dibuka aman. Ini adalah untuk Flying Falcon yang boleh dipasang armor. Flaming Tiger. Ini penukaran armor untuk Biting Shark. Dan form yang terakhir adalah Freezing Bear. Jadi kita nampak sini ada penukaran form untuk 4 form untuk Zero One. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah apabila kita gabungkan 4 form tadi untuk menjadi satu form baru.
Oke, kepala menggunakan Flaming Tiger. Body dia menggunakan Rising Hopper. Di bawah ini menggunakan Freezing Bed, dan tangan itu adalah Flaming Tiger juga. Ini Flying Falcon dan ini adalah Biting Shark punya armor. Jadi kita boleh kombinasikan apa-apa saja yang daripada 4 form itu. So memang playable lah untuk yang suka bermain banyak gimmick ini. Oke, itu saja review saya tentang Hybrid Rise figure untuk Rider Kicks figure ini. Jadi kepada siapa yang berminat boleh dapatkan ini di beberapa kedai tokusatsu berdekatan Anda ataupun di marketplace tokusatsu lebih-lebih Malaysia. Dan kalau ada pertanyaan tentang ini boleh tanya saya di PM ataupun di bagian komen di bawah. Oke, pendapat saya dia memang dia tidak detail, tapi lebih kepada siapa yang suka banyak gimmick lah. Tidak boring, tidak cuma satu figure, lebih contoh macam Zero One yang ini kan. Tapi for me, honestly saya prefer yang ini. Lagi-lagi dia punya parts tidak mudah jatuh, sebab dia tidak ada parts yang melekat. Dan ini minus dia mudah dia cepat terlepas. Contohnya macam ni. Nah, dia cepat terlepas. Dan saya terpaksa gunakan untuk melekat supaya dia melekat di sini. Minus dia lah. So tapi overall dia memang playable, dia memang fun untuk main figure ini. Jadi itu saja review ringkas. Terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Kita akan bertemu lagi dalam video ya saya yang seterusnya. Happy Henshin and bye-bye. Hello guys, ketemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini saya akan buat satu review tentang RKF Kamen Rider Zero One. So kita akan unboxing di dalam dia dan kita tengok figure dia macam mana. Figure untuk Kamen Rider Zero One. So figure ini dirilis pada bulan Ogos 2019 dengan harga 2.250 yen. So tapi saya dapatkan ini dalam harga retail dalam Rp130 beserta postage daripada collector budget ini yang seperti link. Saya akan sertakan link di bahagian description. Jadi tanpa buang masa kita akan cek dulu. Kita akan bincang tentang figure ini. Jadi sementara kita menunggu SH Figuarts Kamen Rider Zero One yang akan rilis pada tahun 2020 nanti, ini boleh juga lah sebagai pembuka mulut, pencuci mulut, pembuka mulut. Oke. So kita akan masuk di sini. Kita tengok kotak. Jadi kita nampak grafik Kamen Rider Zero One di depan ini dan kita nampak figure di sini. Quite nice. Oke, good. Kamen Rider Zero One ada grafik figure di sini. Ini dia punya yang sebenar, ini adalah gambar figure. Nampak grafik di sana. Di belakang kita akan dapat nampak pose yang kita boleh buat menggunakan figure ini. Jadi ada juga lah dirilis untuk Kamen Rider Vulcan. Kalau oke, saya akan dapatkan juga Rider Kicks figure untuk Kamen Rider Vulcan nanti. Itu saja untuk kotak. Terusnya kita akan unboxing terus apa yang kita dapat. Dalam kotak ini kita akan dapat simple. Tada! Figure terus. Oke, apa yang kita dapat di sini? Extra hand untuk open dengan apa ini? Tunjuk tangan begini. So kita akan dapat terus beginilah. Oke, kita akan cek lebih detail selepas ini. Seterusnya kita akan cek details tentang RKF Zero One ini. Jadi kita akan nampak sana, kita tengok bahagian kepala, scope yang agak oke, molding yang oke di depan, dan juga di dadanya ikonik memang nampak di sana. Cuma kekurangan dari segi painting lah. Kalau rajin memang boleh painting sini. Lagi-lagi kita nampak perbezaan itu di
belt, kita nampuk di sana. Kurang warna. Dan juga di bagian paha dan juga kaki. Jadi kita di belakang selalunya RKF ini tidak di paint. Jadi memang kosong di belakang lah. Jadi kita nampak sana detail tentang Kamen Rider Zero One, inilah RQF. Kita nampak sekali lagi detail. Seterusnya kita akan cek artikulasi. Jadi pertama sekali kita akan cek kepala. Kita nampak pergerakan di sana dan juga di bagian bahu. So artikulasi sangat berbeza dengan SHF, oke? Tapi artikulasi dia agak bagus. Kita boleh buat pose yang menarik juga menggunakan figure RKF inilah. Kepada yang mungkin mau menjimat budget, boleh pilih ataupun beli Rider Kick figure ini. Jadi di bagian tangan, so kita nampak dicabut sana. Range begitu. Di dada tidak ada abs crunch. Ada. Oh, di dada ada abs crunch juga, ada pergerakan ada di sana. Kita boleh nampak sana tuh. Ada ball joint. Dan di bagian kaki range boleh sampai begini. Dan juga boleh dibawa sehingga beginilah. Jadi itu untuk artikulasi. Simple saja review kali ini. Ini adalah perbandingan antara Rider Kick figure Kamen Rider Evolve dengan Kamen Rider Zero One. Jadi Kamen Rider Evolve lebih nampak lebih banyak detail di sana, lebih tough berbanding Kamen Rider Zero One. Jadi untuk perbandingan SHF, kita ambilkan saja contoh SHF Ultraman. Oke, kita nampak perbezaan tinggi di sana. Nah, ini untuk Kamen Rider RKF, ini untuk SHF. Jadi ketinggian ataupun size SHF adalah berbeza mengikut karakter. Lebih-lebih Kamen Rider ada lebih tinggi. Jadi kita nampak perbezaan di sana. Tidak scale dengan SHF. Tidak scale dengan SHF. Jadi kita nampak kepada yang ingin in scale dengan SHF, tidak recommended lah beli Kamen Rider Zero One ini. Line Rider Kick figure. Oke guys, so itu saja review saya tentang Rider Kick figure untuk Kamen Rider Zero One ini. So memang berbaloi lah untuk dapatkannya, sebab memang terbaik dan sebelum menunggu figure SHF. Halo guys, tetap lagi dalam channel Backstudy. So hari ini saya akan review satu figure lagi, yaitu figure Kamen Rider Zero One. Yaitu ini tidak seleb saya adalah lebih kurang macam line DXF sebelum ini, tapi memandangkan Ban Presto sudah bergabung dengan Bandai, jadi kita ada line untuk figure DXF ini, size yang kecil, yang solid. Jadi kita tanpa beli yang lain, cek desain kita dahulu sebelum kita unboxing. Seperti biasa kita nampak gambar figure Kamen Rider Zero One nya dengan berdiri tegak juga, tidak ada pos yang lain. Jadi kita nampak di sini lambang Ban Presto, Bandai, dan juga lambang Kamen Rider Zero One. Jadi sebelum kita nampak dari tepi Kamen Rider Zero One Rising Hopper, di tepi pun sama juga, dan di belakang kita nampak details untuk Kamen Rider Zero One juga. Oke, jadi menampakkan detail kepala, detail belt, dan juga detail kasut. Jadi itu saja untuk review kotak yang kita akan unboxing sekarang. Apabila kita buka kotak, apa yang kita first kita dapat adalah seperti ini. Oke, kita akan buka. So firstly dalam packaging seperti ini. Jadi saya akan buka dahulu lah. Ini seperti biasa
Jadi kita akan nampak dalam plastik ini ada stand, ada below body, bodinya, upper body dia dengan kepala yang di itu saja untuk packaging. Jadi kita akan buka dan kita akan terus tengok detail dia. Guys, sudah buka plastik, jadi sesimpel saja. Dia ada 2 parts saja. Jadi satu cara paling senang ialah masukkan di bagian pinggang. Wah, agak ketat. Oke, so selesai. Dan jika kita simpan di bagian stand, ada stand. Ada 3 tempat mungkin bergantung kepada kesesuaian lah. Di sini selesai. So kita akan cek detail lebih dekat lagi selepas ini. Oke guys, so ini adalah details. Sedangkan figure ini tidak mempunyai artikulasi, jadi kan lebih fokus kepada details keseluruhannya mengenai figure ini. Jadi pertama sekali kita akan cek bagian kepala. Jadi kita nampak di sini bentuk kepala dia sangat proporsional, sangat terbaik. Mata, bahan yang digunakan untuk membuat mata itu lebih kurang begini. Kita boleh nampak di sana. Sangat details. Dan ada paint chip di sana. Oh, itu boleh diselesaikan dengan mudah, tidak masalah. Yang penting kita kan cek ada paint chip lah. Oh, tidak, kita teruskan kepada details yang dia dapat. Oke, kita nampak di sana. Nah, di bagian dada seperti biasa details seperti di sini. Oke, kita nampak ini suit, detail ini suit. Kita nampak detail ini suit di sana. Dan di bagian tangan. Dan juga di bagian belt. So di bagian belt sangat detail dia sangat, saya puas hati lah. Oke, sangat detail dengan warna. Oke, dan di belakang seperti biasa, tidak perlu banyak yang kita cek mengenai warna sebab dia cuma simple saja. Suit Zero One ini simple. Yang paling penting nampak detail ini suit. Dan juga details untuk di bagian kaki. Nah, dari di tepak. So ini kita nampak tidak ada artikulasi. So itu saja untuk details DXF. Kita panggil Band Presto official figure untuk Kamen Rider Zero One. Jadi kita akan cek perbandingan dengan figur-figur lain semuanya. Oke guys, ini adalah perbandingan dengan Big Sofubi Band Presto juga. Jadi ketinggian Band Big Sofubi ini adalah dalam 25 cm. Dan ini ada kita nampak perbandingan di sana. Cuma perbezaan antara kedua-dua paling ketara ialah material yang digunakan. Big Sofubi dia gunakan separa lembut, tidak terlampau lembut seperti Sovinyl yang biasa, tapi dia lembut sedikit berbanding dengan DXF yang solid dan berat, agak berat. Dia berat dan solid. Jadi perbezaan juga di bagian mata dan juga kita nampak di sana. Jadi kita nampak perbezaan lebih dekat lagi details antara kedua figure ini. Tapi agak menarik juga Big Sofubi ini karena warna dia lebih menarik. Ini suitnya juga nampak details sama seperti versi DXF ini, di XF ini. Oke, kita nampak detail di sana, nampak detail di belt. Oke, kita nampak dia di sana. Cuma ada perbedaan di bagian details di sini, di tanduknya.
Tapi kalau dibandingkan ini suit, detail ini suit juga hampir sama. Sebab memang ban Presto yang buat. Oke, di bagian kasut. Kaki. Jadi itu saja perbandingan antara DXF dengan Big Soft Fubi. Jadi kita akan next time hopefully saya akan dapatkan Soft Vix lagi. Oke, Soft Vix Kamen Rider Zero One, yaitu size lebih besar daripada Big Soft Fubi. Dia scale 1/6 ataupun 12 inch. So itu saja review saya tentang figure DXF ataupun figure solid ini, figure solid daripada Kamen Rider Zero One yang hasil daripada ban Presto dengan Bandai. So apa yang saya perkatakan kepada peminat Kamen Rider Zero One, mesti dapatkan ini sebab ini adalah salah satu figure terawal dan memang details yang terbaik lah, cuma dia tidak berartikulasi. Tapi my personal experience berbanding dengan Big Soft Fubi ini yang seperti ini, mungkin saya prefer di Big Soft Fubi sebab dia ada artikulasi sedikit dan ada sedikit detail di bagian di Big Soft Fubi itu berbanding dengan DXF yang cuma figure keras dan pose yang statik ini. Tapi itu bergantung kepada individu dan semoga kita happy collecting apa juga kita dapatkan figure selepas ini. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi dalam video seterusnya. Bye bye, happy henshin. Hello guys, bertemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini saya akan review satu figure yaitu Soft Vix Kamen Rider Zero One Rising Hopper. So ini adalah size 1/6. Jadi adalah salah satu figure yang saya dalam wishlist dan akhirnya saya dapat juga pada hari ini. So tanpa berlengah lagi kita akan cek packaging dan seterusnya review di dalam kotak ini. Oke guys, so kita terus cek kepada bagian packaging. Dan sebelum itu saya mau bagi satu info bahwa ini adalah di Jepun adalah menggunakan, kita istilah di sini adalah main tikam-tikam. Jadi ada beberapa jenis figure kita boleh dapat menerusi Ichiban Kuji Kamen Rider Zero One ini. Oke. Jadi dan ada satu version lagi yaitu Lightning mata light LO ataupun Lightning light on. Maksudnya begitu, mata dia berlampu di sana. Dan harganya sangat mahal. So desain kotak Soft Vix sebelum ini menggunakan plastik berbandingan kotak pada kali ini. Jadi tanpa bilang ini jadi adalah desain hadapan untuk Soft Vix. Dan nampak gambar figure di sini ada E dan di sini kita nampak Ichiban Kuji Kamen Rider Zero One Number One featuring Legend Kamen Rider. Jadi Kamen Rider Zero One Rising Hopper di sana. Dan kita nampak lambang Bandai yang berwarna biru. Jadi di gambar di tepi ya kita nampak figure dari belakang dan juga secara close up. Sama juga di bagian tepi dan seterusnya di belakang ada dalam bahasa Jepun yang nampak di sana, yaitu apa itu Soft Vix sebenarnya, soft vinyl dan ICS. Jadi maksudnya lebih detail, lebih solid daripada soft vinyl yang Big Soft Fubi yang biasa. Dan itu sahaja untuk packaging dan kita akan unboxing figure ini. Oke, kita akan unboxing. So, seterusnya sudah unboxing dan ini adalah Soft Vix Kamen Rider Zero One. Jadi, wah sangat tinggi, ini memang size besar. Kita nampak di sana. Jadi, kita cek lebih detail lagi bahagia apa yang kita dapat daripada figure ini. Tapi sebelum itu, di dalam packaging juga terdapat stand. Oke, untuk memudahkan dia berdiri. Jadi kita akan pasang terus lah dalam review ini. Jadi, tada.
Oke, seterusnya kita akan cek detail daripada atas kepala hingga ke kaki. Jadi seperti biasa kita nampak di sini detail baik di sini, dan di bagian tanduk ini adalah material yang lembut ya, dia tidak keras. Dan seterusnya matanya memang cantik, yang berbeda dengan yang versi light on dia ada lampu, tapi menangkan ini pun sudah cantik seperti di sini. Dan di bagian detail-detail di bagian dada kita nampak di sana, di belakang kita nampak lebih detail berbanding dengan Big Sofubi. Dan seterusnya kita dapat lihat juga bagian detail untuk suit, nampak satu persatu di sana. Detail untuk Zero One driver memang tidak dapat dinafikan, sangat detail di sini. Nampak progress key tapi tidak boleh dibuka. Nampak holder di sana, dan warna agak accurate seperti berbanding dengan daripada Big Sofubi yang seperti saya review sebelum ini. Detail di arm guardnya nampak menyerlah sekali di sana. Kita nampak di sana tangan jari. Dan juga detail untuk kasut seperti di sini tidak sangat detail di sana. Dan ini adalah satu-satunya part yang boleh dipusingkan. Oke guys, so ini kita tes sama ada Sofix ini ada boleh glow in the dark, ataupun apabila digunakan cahaya ultra ungu terdapat perubahan dari segi warna seperti SHF. Mari kita coba. Wow. Oke guys, ini adalah bukti menunjukkan Sofix ini ada sama seperti SHF. Wow, so ini adalah SHF dan ini adalah Sofix. So memang worth untuk dapatkan Sofix ini. So Sofix Camera Zero One ini ada dalam 30 cm berbanding dengan SHF. Jadi sangat sesuai lah untuk kepada yang sangat minat untuk collect size 1/6, sebab dia adalah memang 30 cm. Jadi ini adalah perbandingan antara SHF dengan Sofix. Guys, so itu sahaja review ringkas saya tentang Sofix Camera Zero One. So apa yang saya dapat katakan, figure ini memang awesome. Terdapat beberapa kelemahan juga dari segi coloring, tapi itu tidak ada masalah. Tapi sangat detail dan dia sangat solid berbanding dengan Big Sofubi yang setakat ini saya tidak dapat bandingkan berbanding dengan itu. Dan ini ada sangat figure yang sangat solid. Jadi siapa yang berminat kan ini dalam harga Rp200, sebab di Malaysia untuk dapatkan ini Sofix sangat mahal. Itu boleh mencapai sehingga ke Rp300, yang lebih-lebih lagi pada light on version itu. So dapatkan figure ini karena kalau memang minat figure 1/6 dan juga peminat Kamen Rider Zero One. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan terima kasih karena telah like, share, dan kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Happy Henshin. Okay, thank you. Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini saya akan buat satu unboxing. Sebenarnya video ini sudah lama dan saya dapat satu packaging daripada Indonesia. So kita akan buka dan kita tengok macam mana apa yang berlaku setelah kita unboxing. So ini adalah paket daripada Indonesia ke Malaysia. So custom, semoga custom tidak buat something lah, cabut apa benda lah yang tidak perlu lagi. Oke,
Mari kita akan unboxing dari first experience daripada pos laju. Damn, kotaknya. Man. Oh man. Ah! Mata itu tidak masalah, tapi tanduk itu. Bagus kalau ini tidak patah. Mereka sudah bertanggung jawab dan dia akan janji untuk tukar lagi helmet yang lebih baru. Tetapi kerana pandemi coronavirus, saya belum dapat hantar ke Indonesia lagi. So, apabila semua sudah selesai ini, saya akan update video ini. Semoga saya dapat helmet yang perfect. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Terima kasih kerana like, share, dan subscribe untuk saya buat video yang lebih baik di masa akan datang. Salam Hengsi. So, okay guys, gashapon ini adalah berbentuk telur yang kita popular di sini sebagai tikam-tikam telur. Dan kita akan cek satu persatu aksesori yang kita dapat melalui gashapon Kamen Rider Zero One ini. Jadi ini adalah set aksesori untuk Zetsumi Riser Belt. Jadi dia sangat kecil dan sangat sesuai untuk kita pakaikan kepada aksesori ataupun figure yang kecil dalam size Figma dan juga SH Figuarts. Seterusnya ini adalah Humor Gear Module. Jadi dalam aksesori Humor Gear Module ini terdapat set progress key, telepon dan juga Humor Gear model yang dipasang di telinga untuk model Homagit. Jadi set seterusnya adalah Tsukasa kamera. Jadi ini merupakan salah satu most wanted item untuk gashapon Kamen Rider Zero One. Sebab boleh dipakaikan oleh SH Figuarts Kamen Rider Decade. Tidak kira lah dari seri SHF ataupun daripada line SKC. Jadi ini merupakan salah satu aksesori yang paling worth di dalam seri gashapon kali ini, yaitu Hidden Zero One Driver bersama dengan briefcase. Jadi terdapat banyak part aksesori di sini. Pertama kali kita akan dapat briefcase dan kita boleh buka briefcase ini dengan mudah sekali. Seterusnya terdapat juga mini Zero One Driver yang sangat detail dan boleh dipakaikan kepada SH Figuarts dan juga Figma, termasuk progress key. So, detail untuk progress key ini sangat menarik kerana walaupun agak kecil terdapat stiker di sana. Dan ini terdapat juga belt. Jadi sememangnya ini boleh dipakai untuk figure size 1/12.
Jadi kita akan menunggu nanti SH Figuarts Izo yang akan rilis, dan kita akan posing menggunakan briefcase ini. So, oke guys, itu saja review ringkas mengenai Gashapon Commander Zero One ini. Jadi terdapat 4 aksesori dan sememangnya ini sangat menarik untuk dipay dengan figur-figur kegemaran Anda.